Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang batik. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, ini di sini akan mengulas sedikit tentang materi batik, yaitu pengertiannya. Pengertian batik itu adalah menyalakan lilin pada malam untuk mencegah penyerapan warna pada bagian tertentu. Terus ada juga alat tambahan, yaitu ada canting untuk melukis pada kain dan biasanya terbuat dari tembaga, dan ada juga canting listrik. Terus yang kedua ada gawangan, yaitu penyangga atau bentaran kain agar memudahkan saat membatik. Yang ketiga ada wajan dan kompor kecil untuk mencairkan malam. Terus bahannya ada kain mori atau kain katun juga bisa, dan kain sutra. Terus ada malam atau lilin batik. Ketiga ada zat pewarna alami dan pewarna buatan. Yang pewarna alami itu ada dari daun, akar kayu atau bunga juga bisa. Dan ada pewarna sintetis, yaitu naphthol dan lemazol. Selanjutnya jenis-jenis batik. Yang pertama ada batik tulis, itu dicanting secara manual dan memiliki nilai tinggi dan pengerjaannya yang lama. Terus ada batik cap yang dibuat menggunakan stempel tembaga yang sudah memiliki pola dan prosesnya lebih cepat dibanding batik tulis. Terus ada batik kombinasi, yaitu menggabungkan dua teknik tadi, yaitu batik cap dan batik tulis. Yang keempat ada batik lukis, yaitu melukis langsung menggunakan canting pada kain. Terus itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Anda semua. Ada yang tahu kenapa kita tidak bisa menggunakan lilin biasa sebagai bahan untuk membatik? Karena tidak ada kayu. Kan kalau lilin biasa itu Tapi kalau pas dirawat, lilinnya tuh retak kalau lilin biasa. Kalau lilin batiknya ini kan khusus, jadi dia lebih lengket, dan kalau digerak itu dia nggak retak kalau kecuali kita rebus dulu. Selanjutnya ada yang tahu apa perbedaan antara hasil kain batik tulis dengan kain batik cap? Boleh, silakan. Kalau hasil batik tulis mungkin motifnya itu tidak simetris, warnanya juga tembus atau mungkin bisa tercecer karena terjadi insiden saat pewarnaan. Terus motifnya tidak selalu sama dan hasilnya lebih terlihat rumit. Kalau untuk batik cap, motifnya itu berulang, lebih simetris dan lebih rapi, dan polanya juga sama karena dia menggunakan tembaga yang dicelupkan ke lilin malam. Baik, terima kasih. Ini selanjutnya, apakah semua kain bermotif batik itu bisa disebut sebagai batik? Apakah semua kain bermotif batik itu bisa disebut sebagai batik? Mungkin bisa, Bu. Ada yang namanya teknik batik print. Jadi dia tidak menggunakan lilin malam, tetapi dia menggunakan warna yang di print melalui mesin. Mungkin bisa disebut sebagai batik ya, tapi Iya. batik itu sendiri kita tuh gunakan canting untuk melukis pada kain, itu dinamakan batik. Jadi kalau untuk yang di print itu namanya kain bermotif batik, tapi bukan disebut batik.
batik itu adalah warisan budaya yang ditorehkan dengan lilin malam dan diberikan pewarna dan pewarnanya itu ada dua jenis, yaitu pewarna alami dan sintetis. Untuk pewarna alami seperti pohon kayu, seperti kulit jengkol, buah naga juga bisa. Untuk pewarna sintetisnya itu ada remazol dan mentol. Dan untuk batik tulis itu motifnya tidak terlalu sama. Pemakaiannya juga lebih bebas dan warnanya bisa tembus. Dan untuk batik cap, motifnya berulang, lebih simetris dan lebih rapi dan memiliki pola yang sama. Terima kasih ya ini. Ibu absen kok. Saya absen dulu ya. Baik, kita absen dulu bentar ya. Ya, Bu. Setelah ini, Hadir, Bu. Suara, Hadir, Bu. Okta, Hadir, Bu. Luani, Hadir, Bu. Kesanauli. Hadir, Bu. Oke, terima kasih pada Anda semua. Jadi kesimpulannya tuh batik itu ada dua jenis. Batik tulis dan batik cap. Terus batik tulis tuh menggunakan canting secara manual, sedangkan batik cap dicap menggunakan alat cap yang memiliki motif tertentu dari tembaga, dan juga ada alat tambahannya yang tadi, yaitu ada canting untuk mencanting pada kain, terus ada gawangan untuk menyangga kain saat membatik, ada wajahnya kompor untuk mencairkan malam, dan ada kain mori, terus ada malam dan satu warna. Satu warnanya pewarna alami dan pewarna buatan. Untuk tugas di rumah tidak ada, karena kita minggu besok masih harus membahas satu materi lagi, yaitu proses membatiknya. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Berapa? Sekian pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu sebelum pulang. Baik, dengan berakhir materi kita, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tambahin aja nggak sih nanti sama opening capcus? Iya.